56 Batam. Saya Muhammad Nasir dari SDN 05 Lubuk Baja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Suratin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasir, Gimana kabarnya Pak Suratin? alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat Pak ya. Sesuai dengan kesepakatan kita Pak ya, Bapak akan melaksanakan coaching Pak ya. Ya, betul Pak. Oke. Dengan siapa coachnya? Bupur Pak ya? Ya, dengan ukuran Oke. Jadi dalam pelaksanaan coaching nanti saya itu sebagai observer Pak ya, Bapak sebagai coach dan Bupur sebagai coaching Pak ya. Oke. Sebelum melaksanakan coaching nanti Pak, ada beberapa hal yang saya tanyakan dan sampaikan Pak ya. Yang pertama, Bapak udah tahu rubrik yang akan saya nilai ketika kegiatan coaching nanti Pak? belum Pak. Oh belum, oke. Kalau belum saya sampaikan beberapa hal yang akan saya nilai Pak ya. Yang pertama nanti saya akan menilai ketika coaching nanti, menilai sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Ya, tujuan, identifikasi, rencana dan lain-lain itu Pak ya. Kemudian dalam coaching nanti rubriknya ada 3 Pak penilaian. Pertama kurang baik, yang kedua cukup baik, dan yang keempat baik. Ketiga ya baik, dan keempat sangat baik Pak. Oke, paham Pak? Oke. Nah selanjutnya Pak, untuk melaksanakan coaching nanti kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Untuk coaching nanti kompetensi lembaga itu adalah bagaimana saya bisa menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana saya menghadirkan diri sepenuhnya selama coaching dan juga bagaimana saya mendengar. Oke, di antara 3 kompetensi yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira kompetensi yang mana yang spesifik, yang khusus ya, yang Bapak ingin kembangkan? Kompetensi spesifik yang saya kembangkan itu adalah bagaimana saya bisa menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching, agar dia bisa mengeksplor potensi-potensi yang ada pada diri dia, sehingga dia bisa menemukan solusi dari masalah yang sedang. Baik, jadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yaitu menggali Pak ya, menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Oke. Nah, ini terakhir, kira-kira kapan Bapak mau melaksanakan coaching? Kami udah bikin perjanjian dengan Bu Kuranti nanti jam 1 Pak, setelah makan Ya, siang. setelah makan siang. Oke Pak, kalau gitu sampai jumpa nanti Pak ya, jam 1 ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Pur. Waalaikumsalam Pak Suratin. Oke Bu Pur, sesuai spek kita tadi, ya, hari ini kita akan melakukan coaching ya Bu ya. Gimana kabar Bu Pur hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Ibu sudah ujian. Alhamdulillah yang paling sehat walafiat. Oke, kira-kira apa nih masalahnya Bu ya? Saya akan menyampaikan masalah kepada Bapak nih tentang salah satu anak saya Ya. yang kelas 10 PS1 yang namanya Susi. Dia itu pendiam gitu Pak di kelas 10. Berbeda dengan anak-anak SMA pada umumnya lah. Pokoknya kalau dilihat dari kesehariannya itu sudah nampak dia itu lain gitu dari siswa-siswa lainnya. Oke, jadi masalah yang akan Ibu angkat adalah Ibu ada siswa rumah putih yang berbeda dengan siswa lainnya gitu ya. Oke Bu, kira-kira dari percakapan ini nih apa yang Ibu harap? Yang saya harapkan itu Tuti itu bisa kembali normal ya, seperti anak-anak remaja pada umumnya gitu, seperti pada kawan-kawan seusia dia lah. Jadi Ibu berharap Tuti itu normal
seperti teman-teman usianya. Kalau boleh tahu, Ibu tahu dari mana Tuti itu berbeda dengan siswa lain? Karena saya kebetulan guru mapel ya Pak ya, jadi saya bisa melihat dari daya serap dia terhadap pembelajaran, kemudian juga keseharian dia gitu. Jadi di kelas itu dia lebih banyak menyendiri, tidak ada kawannya, kemudian juga belajar itu dia kurang respon gitu. Maka dari situ saya menyimpulkan bahwa melihat sendiri bahwa siswa ini memang berbeda dengan anak-anak pada usia remaja pada umumnya gitu Pak. Jadi saya garis bawahi, Ibu melihat Tuti ini dari pelaku sehari-hari gitu ya, berbeda dengan siswa lainnya. Yang menjadi hambatan bagi Ibu dengan pelaku Tuti itu apa ya Bu? Yang menjadi hambatan saya dengan perilaku Tuti itu karena dia kurang bergaul dengan kawannya, kemudian juga menjadi tidak respect atau tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik gitu Pak. Jadi dia lebih banyak kayak termenung gitu, lebih banyak kayak agak beban gitu di hidupnya. Gitu. Jadi hambatan itu rasakan yaitu ya berkaitan dengan pembelajaran Ibu ya, berkaitan dengan pembelajaran Ibu gitu ya. Apakah pelajaran juga sama Bu? Saya kira juga sama lah ya Pak ya. Tapi yang jelas pelajaran Ibu ya, karena Ibu sendiri yang masalah ya. Oke Bu, apa strategi Ibu untuk membuat Tuti ini bisa seperti layaknya siswa umum? Awalnya saya memang mencari informasi, menggali informasi dari kawan-kawannya gitu kan, dia tidak punya kawan terlalu dekat gitu. Si Tuti ini memang dia berasal dari keluarga broken, kemudian dia tinggal dengan neneknya, dan keberadaannya itu tidak diharapkan oleh keluarganya. Jadi itulah awal atau baru awal informasi yang saya peroleh gitu Pak. Oke, jadi informasi yang berarti itu terinformasi tentang Tuti Bu ya, bahwasanya itu seperti blogger.com gitu ya. Oke Bu, setelah Ibu dapat informasi walaupun sekilas dari situs tentang Tuti ini, apa sih rencana Ibu? Rencana saya itu nanti saya mau menceritakan kepada wali kelasnya. Oke, jadi Ibu mau menceritakan kepada wali kelasnya ya. Selain menceritakan kepada wali kelasnya, apa ada rencana lain Bu? Rencana lainnya itu karena di sekolah kita sudah ada guru BK ya, mungkin anak ini memang perlu penanganan intensif ya dari guru BK gitu kan. Nanti guru BK dan juga wali kelas mungkin bisa melakukan kunjungan rumah ya atau visit. Gitu. Jadi setelah wali kelas, Ibu akan menemui guru BK dan bagaimana mencari untuk visit ya. Ya. Kira-kira kapan itu Bu? Itu secepatnya ya Pak ya, karena kondisi terbaru yang saya dapatkan itu kemarin si Tuti ini sudah menggaruk tangannya gitu. Jadi takutnya nanti tambah depresi. Oleh karena itu saya nantilah akan menceritakan kepada wali kelasnya supaya si Tuti ini yang tepat ditangani gitu Pak. Oke, jadi Ibu ingin Tuti siapa tangani ya Bu. Ini kalau di ini Bu, kira-kira dibandingkan dengan siswa lainnya itu Tuti ini skala berapa dia Bu ya? Kalau dari skala 1 sampai 10 mungkin Tuti ada di skala 5 gitu. Skala 5. Yang Ibu harapkan Tuti ini skala berapa? Skala 7-8 gitu ya Pak. Skala 7-8 ya. Untuk mendapatkan skala 8 itu apa solusi? Tadi itu ya Pak ya, saya berkoordinasi dengan wali kelas, kemudian juga dengan guru BK dan juga dengan kepala sekolah gitu Pak. Karena melihat kondisi dia yang terakhir, mungkin apakah perlu anak ini nanti kita bawa ke rumah sakit gitu kan, sebelum dia menjadi depresi atau menjadi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Mungkin
kita nanti kita bawa ke puskesmas gitu kan, bawa ke psikiater gitu. Itu sih rencana saya Pak. Oke, jadi Bu bisa jadi setelah jumpa wali kelas ke orang tuanya bawa puskesmas ataupun ke psikiater gitu ya, dan masalahnya tidak berlarut ya Bu ya. Gitu Bu. Baiklah Bu, saya sudah membaca apa yang akan Ibu lakukan untuk masa cuti ini ya. Sebenarnya nih Bu, dari percakapan kita ini apa yang Ibu dapatkan? Alhamdulillah setelah saya berdiskusi dengan Bapak, saya bisa mendapatkan solusi Pak Ya. dari atau untuk menangani si Tuti ini supaya dia bisa kembali menjadi siswa selayaknya gitu. Oke, jadi Ibu sudah mendapat gambaran ya Bu Iya, ya, mendapat bagaimana gambaran. Tuti ini bisa kembali lagi normal seperti siswa-siswa lainnya. Oke Bu, sudah dapat saya tangkap dan kita juga sudah bisa dapat Ibu bisa menemukan solusi juga untuk kasus Tuti ini. Ada pertanyaan, ada kira mau sampaikan Bu? Saya kira sudah cukup Pak. Terima kasih atas solusi yang berhasil saya temukan gitu kan dari diskusi kita hari ini. Oke Bu, nanti sama-sama kita lihat Bu ya setelah Ibu melakukan aksi nyatanya bagaimana kebersihan Tuti gitu ya, apakah dia bisa kembali lagi seperti siswa lainnya. Baik Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Suratin tadi sudah melakukan coaching dengan bubur ya. Iya betul Pak. Gimana perasaannya? Merasa senang Pak. Senang Pak ya. Oke, kalau boleh saya tahu gimana hasil menurut Bapak hasil coaching dengan Ibu Purwan tadi? Alhamdulillah menurut saya tuh coaching tadi itu udah bagus Pak ya, karena saya sudah mengikuti alur ceritanya, saya menanyakan tujuannya, saya juga sudah identifikasi masalah, menanyakan rencana tindak lanjutnya dan juga bagaimana tanggung jawabnya. Baik, setelah saya lihat dan saya observe pas itu memang betul Bapak sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur kita. Tujuannya ada, kemudian menyampaikan identifikasi juga, menanyakan rencana aksi juga ada, dan juga terakhir tanggung jawab sudah ada Pak. Kemudian Pak, kompetensi yang Bapak sampaikan tadi, apa yang Bapak lakukan? Ya tadi saya berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan untuk Bu Puryanti agar dia bisa mengeluarkan sendiri, agar dia bisa mengeluarkan sendiri ide-ide ataupun solusi-solusi dari masalah yang dia hadapi. Oke, jadi Bapak sudah melakukan menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, kepada Bu Pur, sehingga Bu Pur bisa menemukan sendiri ya solusi yang ia hadapi dari permasalahan Bu Pur. Nah, kemudian untuk selanjutnya Pak, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan lebih lanjut lagi? Yang ingin lebih lagi, saya ingin pertanyaan itu lebih berbobot lagi Pak gitu ya, agar solusi dia bisa menemukan solusi yang lebih pas gitu, yang lebih efektif untuk masalah-masalah yang akan dihadapi oleh coaching saya nanti. Oke, jadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan lagi adalah memberikan pertanyaan yang lebih berbobot lagi seperti itu Pak ya. Oke ya. Kira-kira langkah-langkahnya seperti apa Pak untuk mencapai kompetensi itu? Ya langkah-langkah kami ya jelas saya akan mencari referensi tentang ini Pak, dan juga saya akan belajar dari YouTube bagaimana melihat video pembelajaran bagaimana YouTube tentang ini gitu kan. Saya belajar dari situ dan juga saya pastinya banyak latihan juga Pak. Oke Pak ya. Jadi untuk meningkatkan ilmu tadi Bapak ingin mencari referensi Pak ya, baik di media sosial atau YouTube, dan berbanyak latihan Pak ya. Betul. Bagus sekali itu Pak. Nah, kira-kira kapan rencana itu akan dilaksanakan Pak? Secepatnya Pak, mungkin di saat saya santai itu kan saya menengok YouTube,
biasanya saya mengikuti musik Pak, nanti saya akan alihkan dengan melihat untuk tentang coaching ini Pak. Oke. Dan juga biasanya saya baca novel, mungkin akan saya alihkan dengan membaca tentang coaching ini juga Pak. Jadi akan dilakukan secepatnya Pak ya? Iya. Oke Pak, ini sudah di akhir sesi kita diskusi Pak ya. Kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari diskusi ini Pak? Yang saya dapatkan dari diskusi ini bagaimana ternyata coaching ini enak Pak gitu ya. Jadi tidak ada yang Bu Put tidak merasa saya gurui, dan saya juga tidak menggurui dia gitu kan. Dan dia yang punya masalah dan dia sendiri yang menemukan solusi dari masalahnya itu. Oke, jadi coaching ini istilahnya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, sehingga coach sendiri Pak ya yang menyampaikan solusi Pak ya. Iya Pak. Terus mudah-mudahan apa yang dilakukan nanti hasilnya jangan lupa informasi saya Pak ya. Ya Untuk baik. langkah tadi. Oke. Berarti Pak cukup Pak ya? Ada Pak. Ada yang bertanyakan Pak? Tadi kata Bapak penilaiannya sudah Oke, jadi Sudah apa, Pak? oke Pak, sesuai yang saya nilai tadi Pak, identifikasi itu sudah muncul, sangat baik tuh Pak. Kemudian mengidentifikasi masalah juga sudah muncul, sangat baik. Kemudian untuk rencana aksi, memberikan pertanyaan yang berbobot, sudah bagus juga. Kemudian terakhir juga tentang tanggung jawab, itu sudah bagus juga Pak. Oke, selamat Pak ya. Mesti dikembangkan lagi Pak ya. Terima kasih Pak atas penilaiannya. Terima kasih Pak ya. Yo, assalamualaikum. Assalamualaikum.